Saat berjalan meniti hidup, aku tak lagi sendiri. Di waktu langit jatuh dan runtuh, ada kamu di sini. Saat berjalan meniti hidup, aku tak lagi sendiri. Di waktu langit jatuh dan runtuh, ada kamu di sini. Saat bertarung melawan hidup, aku tak lagi sendiri. Di saat harap pudar dan luruh, ada kamu di sini, di sini. Perjalanan cinta takkan sejauh ini bila bukan denganmu. Segala yang berarti ku lakukan bersama kamu. Tuhan mempersatukan kita berdua, mengukir indahnya cinta seperti legenda. Kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan. Cinta kita selamanya. Perjalanan cinta Perjalanan cinta takkan sejauh ini bila bukan denganmu. Segala yang berarti ku lakukan bersama kamu. Tuhan mempersatukan kita berdua, mengukir indahnya cinta seperti legenda. Kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan. Cinta kita selamanya. Dan peluk tubuhku, berat kita melangkah. segala hujan badai Takkan bisa lepaskan kita. seperti legenda, seperti legenda. Kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan. Cinta kita selamanya. 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 94,4 FM. Kanal Inspirasi.
Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini Jumat 16 September 2022 ya. Khususnya di kebersamaan kita di pengarus utama gender untuk saat ini. Dan kita akan coba membahas topik kita terkait membangun kesetaraan gender pada kaum milenial ya. Dan sudah hadir bersama dengan kita di sini narasumber kita ada Ibu Hanifah Sangaji ST dan juga Ibu Heti SE ya. Kita menyapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Kita ke Ibu Hanifah Sangaji ST dulu selaku Ketua KICI Kota Makassar. Sehat-sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian di samping kiri saya ya yang juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar Ibu Heti ya. Ibu Heti SE, beliau pendengar adalah Kabid Organisasi KICI Kota Makassar. Sama-sama dari organisasi KICI ya. Oke. Baiklah, mungkin di awal kebersamaan kita di pengarus utama gender ini dulu Ibu Ketua dan Kabid Organisasi KICI ada informasi yang ingin disampaikan seputar organisasi KICI ini seperti apa? Silakan. Baiklah. Salam kenal buat semuanya, salam cerdas dari saya. Jadi kami ini KICI, Komunitas Ibu Cerdas Indonesia untuk Kota Makassar itu baru Mbak. Baru ya? Iya baru, itu kami dilantik itu di Juni kemarin, di Juli kemarin. Juli 2022 jadi istilahnya ini baru merangkak. Sebenarnya tetapi untuk KICI sendiri untuk Sulsel itu sudah ada dari beberapa tahun kemarin. Hanya saja untuk Makassar baru kali ini. Nah, ketua umum kami adalah Ibu Ratisang. Satisang itu mantan model internasional ya kemarin ya, anggota politikus perempuan juga. Kemudian moto kami yang ada di KICI adalah menjadi cerdas adalah pilihan. Mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Menjadi cerdas adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Wow. Terus kata cerdas sendiri itu gabungan atau singkatan dari kata C itu cerdas, empati, religius, disiplin, amanah dan santun. Satu paket ini ya. Satu paket dan kami berharap pengurus-pengurus KICI bisa merangkul semua di situ. Itu harapan kami. Lantas agenda-agenda apa saja ini yang ada di KICI Kota Makassar ini, Bu? Kalau agenda kemarin, jadi kami itu saya sudah sampaikan kepada pengurus KICI kita bentuk ini jangan asosiasinya langsung bentuk arisan, enggak ada seperti itu. Jadi kami itu setiap bulan itu adakan pertemuan yang mana pertemuan itu tidak akan mengganggu aktivitas ibu-ibunya yang lain. Dalam waktu dekat kita akan mengadakan donor darah. Dan ini yang kali kedua kami lakukan. Semenjak KICI dilantik. Jadi ini adalah kali yang kedua kami lakukan. Alhamdulillah antusiasnya banyak sekali hingga hari ini pendaftarnya hampir 70 ya. 50-an. Ya, mudah-mudahan semua bisa ini. Kemudian agenda kami yang kedua adalah pelatihan buat kami untuk intern dulu. Pelatihan memandikan jenazah. Itu program kerja dari bidang agama. Kenapa seperti itu? Harapan kami dengan ibu-ibu yang ada di pengurus itu mampu untuk ilmunya itu diterapkan di keluarganya untuk memandikan jenazah. Ini juga dianggap penting ya? Ya dianggap itu sangat-sangat penting. Karena bagi kami pribadi, mengapa orang-orang tersayang kita atau orang-orang terdekat kita dimandikan di saat-saat terakhirnya dimandikan oleh orang lain? Ya bukan kan? kita sendiri. Bukan kita sendiri. Ya kan, sementara kita hidup dan besar bersama mereka misalnya ya. Jadi itu alasan yang utama. Kemudian agenda juga yang menyusul itu untuk bidang organisasi ya. Nanti dia akan jelaskan. Kalau yang umum itu kita akan semoga terrealisasi, kita akan mengadakan sunatan massal.
Oh, ada juga sunatan Iya, massal. sunatan massal. Dan yang program lagi yang bekerja sama dengan P3A yaitu pelatihan untuk ibu-ibu sekitar sekretariat kami kelurahan Balaparang itu. Iya. Kan kebetulan sekretariat kami di Jalan Pelita. Pelatihan buat ibu-ibunya yang tidak mampu, Iya. bagaimana bisa dilatih dalam berkarya yang bisa menghasilkan income buat keluarganya. Karya apa saja itu, Ibu? Pembuatan kerah. Oke. Itu sementara kami ini, dan alhamdulillah P3A memberikan kami wadah atau tempat di Puspaga untuk kami bisa pakai. Dan mudah-mudahan bidan diklat kami secepatnya aksi untuk kegiatan ini. Nah, tadi juga Ibu Hanifah Sangaji mengatakan kalau agenda kedepannya ini ada donor darah yang Ya. akan dilaksanakan kali kedua ya. Kali kedua. Itu rencananya kapan itu, Bu? 26. Iya. 26. Ya. Mungkin lebih ke mic ini Ibu ya, Ibu Heti ya. Rencananya kapan ini, Ibu Tanggal Heti? 26 September hari Senin. Yang diadakan di sekret kami di Jalan Pelita. Jalan Pelita. Dan sejauh ini antusias yang mendaftar sudah Kurang lumayan lebih ya. 50 orang. Dan alhamdulillah sempat tadi komunikasi dengan Ketua PMI Kota Makassar. Iya. Insya Allah akan dihadiri oleh beliau langsung. Langsung ya. Bang Ica ya. Aha. Betul-betul setiap agenda yang dihadirkan menyasar kepada masyarakat ya. Ini yang paling penting dari Kici itu sendiri. Nah, tadi juga sunatan massal ini saya tertarik ini. Rencananya kapan juga ini kegiatannya? Kalau saya kemarin saya bicara dengan teman saya, kebetulan teman saya yang di Paguyuban Kelapa 3. Iya. Itu kan dia punya program seperti itu. Jadi insya Allah kita akan bersinergi dengan beliau. Itu rencana, tapi dia maunya sih Desember. Desember. Yang jelasnya Karena tahun 2022 tahun ya. 2022 ya. Ini yang luar biasa karena baru saja pelantikan, tetapi agenda kegiatannya ini sudah disusun secara seksama. Betul. Dan yang paling penting sasarannya ini adalah masyarakat ya, dan juga perempuan. Betul. Nah, tadi juga Ibu Hanifah Sangaji mengatakan kalau selain agenda-agenda tersebut ada juga agenda dari bidang organisasi. Kebetulan ya sudah hadir juga Kabid Organisasi Kici Kota Makassar, Ibu Heti SE. Bagaimana ini agendanya, Bu Heti? Agenda kami untuk organisasi itu bagaimana menertibkan anggota ya dengan cara pembuatan kartu. Pembuatan kartu. Pembuatan Kartu apa itu, Bu? Anggota setiap. Oh, kartu anggota. Di mana ini kita akan bekerja sama dengan pihak bank. Jadi kartunya itu dalam berupa bentuk kartu e-tol atau yang bisa dipakai. Kan sekarang e-tol itu bisa kita pakai parkir, belanja malah ya. Betul. Jadi kita akan ini bersinergi ceritanya dengan salah satu bank di Kota Makassar. Kemarin saya sudah sempat menghubungi dari BRI, cuman kondisi e-karnya itu kosong. Jadi mungkin kita beralih, sudah penawaran dari Bank Mandiri sama Bank lainnya. BNI, ya itu. Jadi dalam kartu itu mungkin akan tergambar bagaimana ikon dari Kici itu sendiri, kemudian nama dan foto dari anggota, sehingga bisa kita gimana ya, ada nilai tersendiri. Ada nilai plus. tersendiri ya, betul sekali. Nah, berkaitan dengan organisasi ini yang menariknya karena yang namanya perempuan tidak bisa juga lepas dari kodratnya sebagai ibu rumah tangga ya. Lantas sebelum kita masuk pentingnya berorganisasi bagi seorang perempuan, kalau saya ke Ibu Hanifah Sangaji dulu, bagaimana sebenarnya Ibu Hanifah Sangaji melihat potensi wanita yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar secara khusus ini, Ibu Hanifah? Ya, alhamdulillah semakin tahun kesadaran perempuan akan tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sekalian itu sudah semakin besar. Harapan kita, harapan saya dan harapan semua orang itu, kita perempuan itu mampu mendahulukan yang mana mesti didahulukan lah, prioritas. Ya. Kalau prioritas yang mana? Untuk segala kegiatan apapun, dan itu saya terapkan di Kici. Jadi makanya setiap pertemuan itu kita lakukan itu di sore hari. Di sore hari. Sebulan sekali, jadi tidak akan mengganggu. Kenapa kita lakukan sore hari? Supaya aktivitas ibu-ibu yang ada yang berkarir, berumah itu tangga bisa juga dilaksanakan dulu, karena apapun itu keluarga dan karir lebih utama. Iya, karena kita saya pribadi aktivitas itu saya tidak akan bisa kalau saya tidak mengurus suami dulu, tidak mengurus anak-anak dulu, dan saya yakin anggota saya seperti itu juga. Jadi kita tidak ada paksaan untuk
untuk di kalangan Kici ya, kita tidak ada paksaan. Kalau anggota kami tidak bisa hadir karena anaknya sakit, wah enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Walaupun itu dia mesti bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan, bahkan saya bilang enggak apa-apa, urus anak dulu, itu yang lebih utama. Oke. Bagaimana Bunda? Gampang, ada bidang yang lain yang akan menangani. Jadi seperti itu. Jadi Komunikasi dan saling bekerja sama ya. Ya itu yang kami terapkan dan mudah-mudahan niat kita ini pengurus lainnya juga akan menyikapi seperti itu. Iya, baik. Nah, saya ke Ibu Heti dulu nih selaku Kabid Organisasi Kici Kota Makassar. Sebenarnya apa sih pentingnya wanita juga ikut berorganisasi seperti itu? Menurut saya Mungkin lebih dekat dengan mic ini Bu ya. Oke, Mohon maaf. menurut ya. saya itu sangat penting, apalagi khususnya saya ya. Iya. Istilahnya saya ini seorang hendak menyatakan juga bagaimana saya kebetulan aktivis di salah satu kegiatan pembentukan karakter yang non formal di sekolah. Iya. Selaku pembina pelatih pramuka. Iya. Alhamdulillah ada beberapa sekolah yang saya tangani, yang saya handle di Kota Makassar, di mana dari situ kita bisa memberikan ilmu kita itu tanpa ngendap, istilahnya kita saling berbagi. Terkadang ibu rumah tangga ngapain kita mau ini ya, padahal dia memiliki kemampuan, ngapain kita kemampuan itu kita simpan tidak menjadi apa-apa, sedangkan kalau kita berbagi, betapa indahnya kita berbagi ilmu yang menjadi suatu amal ladang jariah untuk kita. Makanya untuk itu saya tetap optimis untuk kembali bergabung dengan Kici ini. Padahal istilahnya saya bergabung boleh dibilang anak-anak peserta didik ya, tapi di sini dengan ibu-ibunya yang mesti kita ini, yang mesti kita berbagi. Jadi, bagaimana saya mengatur waktu gitu, antara satu dengan lainnya. Jadi banyak pelajaran, hal-hal positif yang bisa diperoleh ketika para wanita ikut terjun dalam organisasi ya. Bisa dibilang orang punya potensi tetapi kita tidak di-share, tidak dibagi ya, mengendap sendiri seperti kata Ibu Heti tadi ya. Baiklah. Nah, bisa di-share ini pengalamannya bagaimana sih sebenarnya manajemen waktu ini sehingga yang namanya ibu rumah tangga, wanita karir dan juga terjun berorganisasi itu semuanya berjalan dengan maksimal. Ibu Hanifah dulu deh. Satu kata, prioritas. Itu aja sebenarnya. Prioritas. Jadi kita bisa memilah. Jadilah wanita yang cerdas. Cerdas dalam rumah tangga, cerdas dalam pribadi. Jadi prioritaskan yang mana yang mesti diprioritaskan. Jadi misalnya apapun kegiatan kita. Jadi kadang biasa begini nih. Saya ketemu teman. Saya tanya, kerja apa sekarang? Biasa ibu rumah tangga, Ji. Loh kenapa, Ji? Ibu rumah tangga itu bukan Ji loh, itu hebat itu. Tidak semua perempuan bisa menjadi ibu rumah tangga. Tetapi ibu rumah tangga bisa menjadi wanita karir. Itu. Jadi saya bilang kenapa? Kau harus bangga. Begini. Akhirnya saya ajak bergabung. Saya ajak bergabung di beberapa organisasi. Ternyata dia punya potensi. Saya bilang, kau lihat kok berkembang kok tuh. Iya, tapi itu anak-anak, kau bagi waktumu. Jadi artinya di sini wanita dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bekerja, satu yang utama prioritas. Itu saja. Karena kalau kita tidak memprioritaskan yang ada di sekeliling kita, di dalam lingkup rumah kita, akhirnya akan mempengaruhi konsentrasi kita juga dalam bergaul ya. Pasti mikir nih, wah saya tinggalin anak-anak tadi bagaimana ya? Bagaimana ya? Rumah bagaimana ya? Jadi menghadapi kegiatan berikutnya kita tidak akan pernah konsen, tapi misalnya kita keluar rumah, kondisi semua sudah bagus, sudah terhandle dan semuanya enak kita melangkah. Restu suami juga kan kita dapat. Nggak ada suami yang marah-marah. Itu kalau ikut kegiatan terbengkalai semua. Tidak ada. Jadi kembali lagi ke skala prioritas ya, Ibu. Itu saja. Apapun itu. Wanita bisa berkarya dengan catatan mendahulukan yang perlu didahulukan. Itu saja. Ada tambahan Ibu Heti? Kalau saya sih di mana ada kemauan insya Allah bisa. Betul. Pada saat kita memiliki kemauan yang tinggi pasti akan mengatur, memanage waktu sedemikian rupa. Mulai dari bangun sampainya sore bagaimana kita ini mengatur anak mesti ke sekolah sekian gitu. Jadi aman ya kalau dalam hari itu 24 jam semua bisa terhandle ya. Aman. Istilahnya begini Mbak, kalau saya pribadi mindset ya. Mindset aja gini. Jangan pekerjaan yang mengatur kita. Itu. Kalau pekerjaan yang mengatur kita tidak akan pernah ada habisnya.
Dan kita tidak akan pernah, dan kita akan ngos-ngosan mengejar itu. Tetapi jika kita mampu mengatur itu pekerjaan, jadi ini mindset sebenarnya, mindset perempuan. Kita yang atur pekerjaan. Kalau kita mampu mengatur, semua akan terkendali. Semua akan terkendali. Iya, itu Baik. aja. Yang bisa saya petik juga tadi dari Ibu Hanifah ini bagaimana membangun kepercayaan diri dari seorang wanita, seorang ibu rumah tangga. Percuma ya, ternyata mereka memiliki potensi, tetapi kalau tidak di share, diperlihatkan begitu ya. Iya. Tenang-tenang aja. Mereka kadang itu perempuan banyak punya ide-ide hebat loh, tetapi terpendam, nggak punya teman sharing. Itu yang harapan kita, Kici, ibu-ibunya bisa menjadi lebih cerdas lagi dengan segala ide-idenya. Dan sebenarnya di era digitalisasi saat ini para ibu-ibu di rumah tangga pun bisa menghasilkan income yang luar biasa untuk membantu suami ya. Bisa sekali. Ya. Saya garis bawahi, sebelum saya aktif di Kici itu kan saya sebenarnya waktu booming multi level ya. Multi-level. Saya stokis waktu itu, stokis. Jadi saya selalu kemudian saya leader untuk Indonesia Timur. Saya selalu memotivasi ibu-ibu semua. Walaupun di rumah, siapa bilang di rumah ibu-ibu tidak bisa menghasilkan sesuatu? Apa gunanya handphone? Apa gunanya media? Jangan update status saja ya. Jangan Apalagi status galau ya. Update lah status apa-apa yang bisa kita jual. Seperti itu. Jadi dari awal itu saya selalu mengatakan perempuan adalah manusia yang paling hebat. Hebatnya kenapa? Kita mampu melakukan pekerjaan dalam satu waktu. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki jika mau melakukan satu, membaca aja membaca ini, jangan pernah ganggu, dia pasti konsentrasi di situ. Tapi kalau perempuan lagi masak bisa ngerjain 3 pekerjaan dalam sekaligus. Itu wanita hebat. Bahkan lebih ya. Bahkan lebih. Mengapa potensi itu kita tidak bangun, kita tidak gali untuk menghasilkan income buat kita? Punya, saya rasa semua perempuan punya potensi itu, hanya belum digali. Belum ada teman yang sharing untuk bisa menimbulkan bakat-bakat yang dia miliki. Jadi boleh dikatakan di zaman sekarang itu yang namanya kesetaraan gender antara laki-laki maupun juga wanita sama ya. Masing-masing punya potensi yang luar biasa. Potensi. Berbeda di tahun saya dulu tahun 70-an kesetaraan gender itu belum terlalu, tapi di abad 2000 sudah rugi aman ya. Jika perempuan tidak memanfaatkan momen ini. Ini dari Ingat, tadi setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Jadi lakukan yang terbaik di masa kamu ya. Di masa kamu akan menjadi cerita di masa kamu. Wah, ini seperti kelas inspiratif ya. Ini kayaknya telepon kita berdering terus ya. Kami juga mengundang untuk Anda yang mungkin ingin berbincang-bincang bersama dengan Ibu Hanifah Sangaji ya, selaku Ketua Kici Kota Makassar, dan juga Ibu Heti, Kabid Organisasi Kici Kota Makassar ya. Silakan 082133394440, kami tunggu. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang Mbak Arti. Iya, dari siapa di mana ini Pak? Dengan Wali Ke-8 di Pindrang, Pak Arti. Dari Pak Sidan. Oh Sidan, maaf. Oh Sidan di Pindrang. Lagi monitor ini Pak Sidannya. Lagi monitor ya. Sekarang langsung. Oke. Langsung di Facebook. Silakan, ini ada yang ingin dipertanyakan kepada para wanita-wanita hebat yang sudah hadir di studio Pro 1. Saya mau duduk kenalan ini sama ibu-ibu yang Ibu Karir ini. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam Pak, salam sehat. Saya sangat tertarik dengan pembahasan ini dengan kesetaraan gender. Iya. Karena saya bangga sekali sama ibu-ibu mereka ini. Ibu-ibu semua ini karena di samping dia bisa bekerja, tapi dia juga tidak lupa dengan kontraknya. Iya. Karena di dalam agama ada ayat yang berbunyi bilang wanita itu walaupun dia sebenarnya bekerja, tapi jangan juga lupa dengan kontraknya. Tahu dirinya lah. Terus saya bangga sekali dengan ibu-ibu ini, karena kesetaraan gender ini dari dulu itu sama Nabi itu sudah ada. Contohnya saja Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bagaimana dia itu menerapkan kesetaraan gender dalam rumah tangganya. Apabila istrinya sibuk, dia membantu. Jadi saling mengisi, saling melengkapi. Iya, mantap ini Pak Sidan. Iya. Okay. Dan di Kabupaten Pulau Mandar ini diterapkan juga namanya kesetaraan gender, Ibu. Yaitu dalam bahasa Mandar itu kesetaraan gender di Pulau Mandar, yaitu Siwali Parri. Artinya Siwali Parri. Artinya itu dalam suka ataupun duka kita selalu bersama. Keren ya Pak Sidan ya. Iya.
Pokoknya itu saja Bu, saya bahagia Baiklah. sekali. Pokoknya Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bapak. Terima Tapi kasih. jangan lupa jangan sampai lupa kontrak. Iya, siap, Bapak. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sidan di Pindrang Terima kasih, tetapi di Dan. orang Polman ya. Iya. Nah, ini suara hati laki-laki ya. Ini yang bagus ya. Iya betul. Jadi kalau istrinya sibuk ya, yang namanya kesetaraan gender, Iya, istrinya betul. ketika lagi sibuk bisa saling Bisa melengkapi, saling melengkapi, membantu iya. begitu ya. Iya. Mantap. Itulah yang saya katakan tadi. Sesuaikan saja, maksudnya prioritaskan. Kalau kita prioritaskan suami bahagia, enteng ini. Semua aman ya. Baiklah, Ibu Hanifah Sangaji dan juga Ibu Heti SE ya. Tadi kita sudah membahas seputar KICI, agenda-agenda yang juga sangat menginspirasi sebenarnya ibu-ibu di luar sana ya. Nah, kita ke topik kita ini seputar membangun kesetaraan gender pada kaum milenial. Kalau antara ayah, ibu, orang tua, setara sebenarnya setara tadi Pak Sidan mengatakan saling melengkapi. Nah, lantas bagaimana dengan kaum milenial ini? Seperti apa, Ibu Hanifah? Kalau saya kesetaraan gender untuk kaum milenial satu kata, waktunya Mi. Waktunya, Mi. Ya, maksud saya seperti ini. Sekarang jika kaum milenial itu tidak memanfaatkan potensi dirinya sebagai perempuan dan tidak membangun karakter dirinya di zaman sekarang, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Persaingan di luar itu sangat-sangat besar. Ya, jadi saya memiliki 2 anak perempuan. Sekali lagi, anak saya yang pertama itu sudah kuliah di Politeknik Pariwisata, yang kedua di SMP Telkom. Saya selalu mengatakan kepada anak saya, jadilah dirimu sendiri. Begitu kamu menjadi dirimu sendiri, kesuksesan kau akan dapat. Jangan karena bunda saya begini, saya enggak, lakukan yang terbaik. Jika kau terbentur, konfirmasi dengan bunda, dengan ayah, di mana anunya, nanti kita perbaiki. Kembali ke komunikasi. Komunikasi. Jadi kaum milenial saat ini saya cuma bisa katakan waktunya Mi kalian berkarya. Kami orang tua, jadi ada sinergi antara orang tua dan anak. Jadi anak-anak itu, anak milenial itu dia penuh dengan inovasi, Ya, betul. pemikiran-pemikiran yang cerdas, Ide-ide kreatif tetapi jangan ya. lupa orang tua mengikat dengan berbagai pengalaman. Jadi ini satu kesatuan yang sangat kuat sekali. Jadi saya berharap ibu-ibu cerdas yang lain semuanya support anak-anak kita untuk kebaikan. Jangan kekang anak-anak kita. Anak-anak kalau dikekang itu, tahulah anak SD aja dikekang itu gimana sih? Bagaimana di anak-anak yang Sudah bukan zamannya lagi sudah ya. bukan zamannya lagi, tinggal kita mengarahkan. Tetapi sekali lagi pola seperti itu saya saja waktu kecil sudah dapatkan itu dari orang tua saya loh. Saya mengatakan bahwa orang tua saya itu cara mendidiknya kayak apa ya, kayak American style gitu loh. Jadi saya bisa berkarya berapapun. Satu contoh Mbak, waktu kecil kami adik saya ya. Kalau dia pegang semut merah ya, itu kalau dipegang kan sakit lah. Sakit. Kalau orang yang biasa seperti jangan pegang, nanti digigit. Kalau ayah saya enggak, kalau papi saya enggak. Harus merasakan dulu. Jangan larang. Kenapa? Biar dia tahu bahwa semut itu merah itu menggigit, sakit. Tapi kalau kamu tegur dia akan mengulang-ulang itu. Kalau dia sudah rasakan tidak akan terulang lagi begitu ya. Itu. Dan saya berharap semua ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, karena generasi yang terbaik itu tercipta dari seorang ibu. Sekali lagi, seorang ibu. Ayah betul mendukung secara finansial, tetapi secara emosional dan yang lain-lainnya seorang ibu. Jaga anak jaga baik-baik, wujudkan segala keinginannya dengan cara jangan dikekang, itu aja. Saatnya milenial sekarang bergerak. Kita mengawasi aja. Iya deh, ada tambahan Ibu Heti. Sudah senyum-senyum ini pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan kita. Silakan Ibu Heti. Bagaimana kita bisa mengawasi anak-anak, memberikan kepercayaan mereka ruang untuk bergerak, tapi tetap dalam pengawasan kita sebagai orang tua. Bagaimana kita bersinergi dengan apa yang mereka lakukan, tetap dalam pengawasan, itu yang sangat penting. Selalu mengingatkan hal-hal yang baik, bahwa ini adalah sesuatu yang akan membentuk kalian pada saat kalian mengarah ke arah yang positif. Yakin suatu saat kesuksesan berada di depan kalian. Betul, mantap. Tapi jika kalian mengikuti hal yang negatif, tunggu kehancuran. Itu saja. Jadi kita tetap selalu memberikan motivasi, semangat untuk kemajuan
dari individu anak kita itu sendiri. Yang bisa kita betik waktunya nih kaum Waktunya, milenial ya. ya. Waktunya, Mi. Saya katakan waktunya. Karena kaum milenial itu memiliki segudang ide-ide kreatif, ide-ide brilian ya. betul. Yang penting ketika ada sinergi dengan orang tua tadi seperti yang dikatakan Ibu Hanifah ya, mereka juga pasti akan tahu yang namanya bertanggung jawab ya. Ini yang paling penting. Ini menarik ini ya. Tapi kita bahas sebentar lagi ya. Tetap bersama kami mendengar di Pengaruh Setaman Gender untuk edisi hari ini, hari Jumat 16 September 2022. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun kau dekat di hati. Jarak dan waktu takkan berarti, karena kau akan selalu di hati. Bagai detak jantung yang ku bawa kemanapun ku pergi. Oh, 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 meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dekat di hati, dekat di hati. Pro 1 Kanal Inspirasi.
RRI Makassar. Baiklah pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita kembali di Pengarus Utamaan Gender saat ini yang masih membahas topik kita ya, membangun kesetaraan gender pada kaum milenial, dan masih bersama dengan kami juga narasumber kita. Ada Ibu Hanifah Sangaji selaku Ketua KICI Kota Makassar dan Ibu Heti selaku Kabid Organisasi KICI Kota Makassar. Masih semangat Ibu-ibu ya? Semangat. Menginspirasi perempuan, ibu rumah tangga, masyarakat luas, dan yang paling penting di topik kita adalah kaum milenial khususnya perempuan. Tadi kita sudah berbicara kenapa sih kaum milenial saat ini harus tampil begitu. Nah, tadi ada sempat Ibu Hanifah Sangaji yang menyebutkan kalau saatnya waktunya potensi dari milenial perempuan itu digali. Lantas potensi seperti apa ini Ibu Hanifah yang diinginkan digali dari kaum milenial perempuan saat ini? Kalau saya melihat banyak sih potensi yang bisa digali. Salah satunya bagaimana mereka berkarya. Berkarya itu dalam artinya begini nih. Banyak juga milenial sekarang itu sambil kuliah mereka bekerja yang tidak dalam arti kata pergi pagi pulang sore, nggak seperti itu ya. Jadi menghasilkan income itu tidak harus seperti itu. Banyak sekali mereka yang milenial sekarang itu yang bekerja kuliah dengan biaya sendiri, sudah sangat banyak tanpa membebani orang tua. Itu banyak sekali. Nah, kalau saya pribadi, ayo kita dukung atau kita kasih sarana untuk orang-orang yang seperti ini. Ya ada harapan kita ya pemerintah bisa tanggap dengan kondisi seperti ini. Perlu ada sinergi juga di dalamnya. Harus ada, tidak bisa tidak. Kita apapun itu tidak bisa lepas bersinergi dengan pemerintah. Tolong sikapi dengan milenial sekarang yang mau bekerja tetapi mau juga melanjutkan kuliahnya. Banyak itu. Di sekeliling kita itu banyak kejadian seperti itu. Terutama sih yang kayak desain ya, anak-anak muda, buket wisuda, itu milenial loh yang buat makanan itu, makanan, snack itu saya lihat potensinya masih betul. Dan ketika dikaitkan dengan kecanggihan teknologi saat ini, tidak ada yang tidak mungkin mereka bisa menjadi entrepreneur ya. Jualnya itu beredar di masyarakat sangat, orang sangat mengharapkan dengan adanya itu terbantukan. Simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Kue-kue sekarang itu nggak usah terlalu jauh deh. Samanya kita kalau kita bikin satu kue aja ya, taruhlah barongko. Mungkin kita fotonya biasa aja. Tapi kalau milenial yang garap tuh, baru dilihat gambarnya saja udah membuka selera. Kita biasa-biasa aja. Nah inilah saya bilang harus ada sinergi antara milenial dengan kaum kami. Saya tidak mengatakan bahwa kaum kami orang tua ya. Jadi milenial itu penuh dengan inovasi, yang orang tuanya penuh dengan pengalaman. Itu saling kait. Ketika dikombinasikan, digabungkan, hasilnya pasti luar biasa. Ibu Heti, tambahan ini ya. Tambahan. Saya ambil contoh sendiri pada anak saya. Istilahnya dia kan sekarang mahasiswa, dia melihat potensi di adik-adiknya di kalangan SMA, SMP itu yang saat ini sudah jarang anak-anak itu malas untuk menulis ya. Makanya dia buka potensi peluang untuk jasa tulis. Jadi saya lihat guru-guru di SMA itu bagi siswa ini harus menyelesaikan halaman ini. Makanya dia posting bahwa saya menerima jasa tulis. Lumayan dia mendapatkan penghasilan dalam boleh dibilang pada saat waktu-waktu tertentu dia bisa jajan sendiri dengan hasil keringatnya sendiri. Tidak memberatkan orang tua juga ya. Betul. Saya heran juga dari mana dapat uangnya. Ini Ibu, saya lihat posting, jasa tulis apa ini? Dan kebetulan tulisannya bagus itu anak saya. Jadi saling menunjang juga. Nah, ini yang menarik. Sebenarnya ini juga yang harus diperkenalkan kepada masyarakat kita
menyebutnya di golongan bawah ya, untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan lah, boleh jadi seperti itu, karena meskipun kebanyakan masyarakat berada di golongan bawah, tetapi yang namanya memiliki gadget ya, handphone Android ini pasti mereka sudah miliki. Apakah lewat Kici juga ini ada nanti agenda yang langsung menyasar ke masyarakat golongan bawah, anak-anak muda, milenial, perempuan yang berada dari lingkungan bawah begitu, untuk menggali potensi yang dimiliki mereka, jangan kurang percaya diri begitu. Kan kebanyakan orang jangan mide nanti takutnya tidak ada yang mau beli, atau jatuhnya nanti akan dibully, ditertawain. Bagaimana Kici hadir ini melihat fenomena seperti ini? Ibu Hanifah atau Ibu Heti, silakan. Malah sebenarnya kita sasarannya dari Kici itu orang bawah, langsung ke bawah. Bagaimana mungkin kita bisa memfasilitasi yang kebetulan kemarin kita sempat ada kerjasama dengan UMKM UMKM. Jadi mungkin dari potensi apa yang mereka buat itu kita bisa bagaimana mereka menyajikan, share apa yang mereka buat itu supaya bisa bernilai lebih besar lagi. Itu. Dan ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan ya. Betul sekali. Kalau Ibu Hanifah bagaimana ini? Seperti yang dikatakan tadi, memang kita di sini fungsinya sebenarnya mendampingi. Jadi kami ini pendamping. Bagaimana kaum perempuan di level bawah bisa menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dia miliki. Nah, tinggal kita bagaimana mensinergikan dia dengan program apa, misalnya program P3A itu punya program ini, ayo welcome. Jadi kami kerjasama dengan kelurahan setempat, menghimpun ibu-ibu yang seperti yang saya katakan tadi, dan pemerintah tuh sangat mensupport sebenarnya. Hanya mungkin beberapa organisasi tidak melihat peluang itu, tidak mengetahui itu. Jadi kemarin itu kami audes di beberapa tempat, termasuk dengan bidang olahraga, itu pemerintah sangat mensupport. Bahkan dia bilang begini, lakukan apapun, kita support apapun itu, tetapi jangan minta dana dari kami. Jadi saya bilang sama orang, saya bilang ini yang harus diubah mindset. Sekali lagi buat semuanya, ini yang harus diubah mindset. Orang selalu mengatakan kesuksesan itu karena ada uang, salah. Mindset itu yang diubah, tetapi mengubah mindset itu sangat susah sekali. Kalau mindset kita bisa diubah, apapun hal yang kita inginkan pasti tercapai. Orang selalu mengatakan, saya tidak bisa seperti ibu-ibu yang di bawah ayu ya. Saya mau usaha ini tapi saya nggak punya uang. Jadi saya bilang begini, lakukan dulu yang bisa kamu lakukan. Melihatkan bahwa kamu bisa. Setelah itu kami Kici akan mempromosikan itu. Nah setelah itu kan instansi setempat akan terbuka, tertarik. Nah bagaimana kalau kamu mau minta dana, hasilmu kita belum tahu, seperti itu. Jadi jangan jadikan dana itu sebagai modal utama, tetapi karya. Karya itu yang utama. Nah kalau dana diberikan begitu diterima langsung habis ya. Tetapi ketika ada pemberdayaan SDM untuk membuat sebuah karya, itu tidak akan pernah habis. Betul. SDM itu tidak akan pernah habis dan itu kan regenerasi. Nah kalau kita masih berbicara seputar milenial ini ya, Ibu Hanifah dan juga Ibu Heti ya, karena dikenal milenial ini memiliki potensi diri, tetapi harus dibarengi juga dong dengan karakter yang harus dimiliki, khususnya bagi milenial perempuan. Nah, lantas dari pengalaman ini ibu-ibu yang punya anak-anak milenial pastinya sudah juga terjun melihat di masyarakat bagaimana karakter yang harus dimiliki oleh milenial di masa sekarang ini seperti apa, Ibu Hanifah? Kalau saya sih selalu berujung dari rumah tangga. Karakter anak itu dididik di lingkungan keluarga. Jadi paling besar ya? Paling besar. Pembentukan karakter anak itu bermula dari lingkungan keluarga. Jadi tolong ibu-ibu semua, ibu-ibu yang cerdas semua, sikapi anak-anak kita dengan baik. Berkata sopan, dengan tutur kata yang bagus dengan anak kita, karena anak itu melihat, anak itu mencontoh. Jadi dengan memberikan karakter contoh yang baik kepada anak-anak, memberikan kebebasan yang ditarik istilahnya, anak-anak akan jadi lebih berkembang. Yakin dan percaya lingkungan keluarga yang baik akan menciptakan milenial yang baik pula. Tetapi jika kita menciptakan keluarga yang
kurang harmonis di hadapan anak, mental anak pun akan terpuruk. Ide-ide kreatifnya tidak akan muncul. Jadi bagaimanalah orang tua menyikapi itu? Buatlah keluarga, buatlah lingkungan rumah menjadi nyaman dulu. Senyaman mungkin, ya. Senyaman mungkin. Jadikan rumah kita menjadi tempat kembali buat anak-anak. Buat menjadi nyaman, disinilah perempuan gunanya. Peran serta perempuan di sini, terutama ibu. Itu saja. Ibu Heti? Ya, kalau saya selalu tekankan sama anak-anak, bagaimana mereka menjaga dari perbuatan mereka, seperti keimanan mereka, tetap ingat selalu sama yang di atas. Dimana ini juga saya pada saat saya membina di mana-mana, intinya bagaimana kita memenuhi, berjalan sesuai dengan apa yang ada dan tetap dalam alur-alur yang tetap terjangkau dengan keimanan itu, intinya itu. Jadi sepakat ya ibu-ibu ya, potensi yang dimiliki oleh kaum milenial harus dibarengi dengan karakter terbaik dari milenial itu Dan sendiri. itu bermula dari bermula semua dari rumah ya, pengaruhnya besar sekali di rumah ya. Sangat besar. Nah, ada yang bergabung ini dari Kabupaten Bone, dari Ica di Kabupaten Bone, katanya benar banget Ibu Hanifah dan Ibu Heti, aku juga bisa ngerjain beberapa pekerjaan loh yang tadi nih kayaknya ya dalam waktu yang sama nih. Kalau lagi nyuci kan pakai mesin cuci, terus masak pakai rice cooker, masak sayur sama ikan di kompor, bisa nyapu sambil ngepal, bisa lipat baju juga sambil monitor RRI juga ya. Betul hebat. Oke, ini juga pengalaman ya yang namanya wanita tadi disampaikan Ibu Hanifah dan Mbak Heti, multitalent. Tidak semua orang bisa menjadi ibu rumah tangga yang bisa mengerjakan banyak hal dalam sehari. Itu sebenarnya sama ya. Luar biasa, Luar biasa hebat. Ini yang luar biasa. Nah, ketika kita juga berbicara seputar kesetaraan gender pada kaum milenial, terkadang ini yang namanya kaum milenial kan usianya masih sangat muda ini, Bu Hanifah ya, Ibu Heti ya. Nah, usia muda ini mereka merasa masih ada yang membatasi mereka, seperti yang Ibu Hanifah tadi katakan dan juga Ibu Heti, terkadang ada kekhawatiran, ada rasa takut mengeksplor apa yang potensi yang dimiliki, takut diprotes lah atau takut banyak hal yang mereka khawatirkan. Lantas bagaimana ini membangun mindset kembali ya, kepercayaan diri kembali kepada kaum milenial, khususnya kaum wanita, bahwa usia muda itu tidak membatasi mereka kaum milenial untuk maju. Kalau saya sih selalu mengatakan do the best. Do the best, lakukan yang terbaik. Jika kamu terbentur, lakukan lagi. Karena orang yang sukses adalah orang yang mampu bangkit dari keterpurukan. Ini yang harus dimiliki oleh semua orang tua kayaknya ya. Karena kalau kita tidak mengatakan seperti itu, kamu harus seperti ini, kamu nggak bisa. Anak sekarang. Jadi lakukan yang menurut kamu benar. Yang menikmati hasilnya adalah kamu, bukan saya, tapi kamu sendiri. Jadi lakukan. Kalau kamu terbentur, kamu pasti akan mencari solusinya seperti apa. Sama seperti kita berjalan jalan jauh. Di depan kita ini ada batu yang besar. Kalau milenial kita orang yang menyerah, dia akan balik. Percuma deh saya lanjut. Padahal dia nggak tahu di balik batu itu tinggal 2 langkah udah sampai tujuan. Finish. Tetapi milenial yang hebat itu mampu bagaimana caranya saya bisa lewati ini. Dengan cara apa? Apakah saya mencari tali sekitarnya atau dengan apa? Itulah konsepnya. Harus ada solusi yang didapat. Harus ada solusi. Jadi setiap permasalahan untuk kaum milenial pasti ada solusinya. Tuhan menciptakan masalah, pasti ada solusinya. Jadi lakukan yang terbaik. Kembali lagi kepada Ibu Heti, ingat segala sesuatunya kembali ke atas, itu aja. Oke. Ibu Heti, bagaimana Anda ini? Saya selalu begini, saya selalu menerapkan pada saat saya berhadapan dengan peserta didik, jika adik-adik itu kayak kepercayaan dirinya itu kurang. Ini langsung menyasar ke milenial ini dia Ibu Heti ya. Saya katakan kepada mereka, jangan pernah katakan tidak bisa sebelum kamu melakukan. Kebetulan kemarin saya punya peserta didik itu dia kembar, yang satu itu lumayan dia punya percaya diri ya, yang satunya dia mundur selalu. Saya tidak bisa. Saya yakin, ingat kata-kata saya hari ini, kau katakan tidak bisa, yakin 2-3 bulan ke depan kamu mampu, selagi kamu mau berusaha untuk maju. Makanya ini dimotivasi sama teman-temannya, tanpa dibully, dia mulai semangat. Itu anak SMP.
Anak SMP ya. Dari situ dia bisa, dari kecil kita bisa tanamkan percaya diri, memotivasi dirinya untuk lebih maju dan bisa dan selalu bisa. Jangan, saya selalu bilang, jangan pernah katakan saya tidak mampu, saya tidak bisa. Selagi kau belum mencobanya, sampai kau terbentur. Nanti kita mungkin ada yang fasilitator yang akan mendampingi kamu. Gitu. Tapi lingkungan sekitar juga memang harus mendukung ini ya. Harus. Seperti yang dikatakan tadi itu kalau saya mengatakan itu afirmasi. Afirmasi buat diri sendiri. Saya mampu, saya bisa. Sekali lagi saya selalu katakan kepada anak-anak saya dan seluruh ponakan, ucapan adalah doa. Jadi jangan pernah di mulutmu mengatakan saya tidak bisa atau saya miskin, saya tidak mampu. Karena begitu ucapan itu keluar, seluruh anggota tubuh melemah semuanya. Tetapi begitu kita selalu mengatakan afirmasi kepada diri kita sendiri setiap hari, setiap kita bangun tidur, tolong anak-anak milenial, begitu bangun tidur, afirmasikan dirimu, saya sukses, saya bisa, saya mampu. Maka hari-harimu akan menjadi lebih baik. Percaya saya. Jadi afirmasi, menurut mindset. Ibu Hanifah, dukungan yang paling awal adalah pada diri kita sendiri juga ya. Kepercayaan. Jangan justru kita yang menjatuhkan diri kita sendiri. Itu dukungan yang terkuat adalah dari diri sendiri. Kamu bisa, kamu bisa. Setelah Istilahnya, itu lingkungan di mana mereka we support you. Kamu bisa, itu aja. Benar ya Ibu Heti ya. Ibu Heti yang selalu berhadapan dengan anak-anak yang baru mencari jati dirinya. Dari kita bagaimana mendampingi mereka untuk bisa selalu tampil dan memberikan mereka selalu untuk tampil ke depan. Jangan baru satu kali mereka ini, kita dorong terus supaya dia bisa. Dan yakin suatu saat mereka akan mampu menjadi orang-orang hebat. Itu saya selalu tekankan sama ini adik-adik saya itu. Semangat. Sekali lagi mindset ya, dan dukungan semua orang, diri sendiri pun masuk di dalamnya. Yang terakhir mungkin terkait kesetaraan gender pada kaum milenial yang ingin diharapkan dari Ibu Hanifah seperti apa? Harapan saya ya, waktunya nih. Saya katakan kembali tadi, lagi waktunya nih. Kami sebagai istilahnya milenial dulu. Saya mengatakan saya dulu kan belum milenial juga. Ya, betul. Zaman dulu kan. Ada pengalaman. Ada pengalaman. Jadi waktunya lah kalian saat ini berkarya. Waktunya lah saat ini kalian membuktikan bahwa kalian bisa. Waktunya lah kaum milenial untuk membuktikan bahwa kamu mampu. Jangan sekali-sekali mengatakan bahwa saya tidak mampu jika kamu belum mencoba. Itu bukan milenial. Itu aja. Oke, Ibu Heti. Siap. Tetap selalu berpacu dengan apa yang ada pada potensi diri sendiri. Jangan seperti yang tadi saya selalu sampaikan, jangan pernah katakan bahwa saya tak mampu, karena itu motivasi yang sudah menjatuhkan, menjatuhkan dari bagaimana kepercayaan diri seseorang. Jadi pada saat kita memulai kehidupan, pokoknya kita harus mampu dan mampu. Seperti dalam halnya juga kesehatan. Kalau kita bilang selalu sakit, ya otomatis kita akan sakit. Katakanlah pada dirimu bahwa saya ini sehat, saya kuat, saya sehat, saya kuat. Setiap hari kita motivasi diri sendiri supaya kita selalu berada di dalam lingkungan yang berpotensi untuk memajukan diri kita. Nah, itu kalimat positif untuk diri sendiri dulu ya. Oke, terakhir mungkin ini kebersamaan kita di Pengaruh Utama Gender tidak terasa ya ibu-ibu ya. Terkait hal-hal yang akan dilakukan oleh Kici ke depan, bagaimana harapannya setelah pelantikan dan sejak bulan Juli yang lalu ini ya, 2022. Sudah akan menginjakkan kaki ini di tahun 2023. Seperti apa Ibu Hanifah? Kalau saya insya Allah kita akan bekerja sama dengan satu organisasi yang lain. Kita akan membuat expo untuk kaum milenial. Tetapi kami menghususkan kepada anak-anak SMK swasta. Saya garis bawahi swasta. Kenapa swasta? Karena mereka tidak pernah dilirik oleh pemerintah. Baik. Padahal mereka punya karya untuk itu. Tahun berapa itu kita pernah membuat. Kita pernah buat seperti itu. Tetapi hanya beberapa, dan kami berharap tahun ini dalam rangka memperingati 21 Desember rencananya semoga dimudahkan jalan kita akan membuat expo itu. Expo untuk anak-anak SMK memperlihatkan hasil karyanya yang mampu dijual.
Kalau bidang organisasi next ke depannya adakah lagi gebrakan-gebrakan terbaru nih khususnya dari Kici ya? Kalau saya sih sebenarnya kemarin sempat Ibu Ketua itu memperlihatkan bagaimana Kici-Kici ada beberapa provinsi ya. Mungkin kita akan mengadakan sebuah binaan. Istilahnya binaan untuk bagaimana memajukan satu wilayah yang memang di bawah yang tertinggal itu menjadi akan terkenal di dunia ini. Itu apakah itu berupa tentang kelestarian lingkungan hidup atau bagaimana tentang UMKM itu sendiri. Baik. Oke, terima kasih ibu-ibu yang luar biasa, Ibu Hanifah Sangaji dan juga Ibu Heti. Satu yang penting ini slogannya, semboyannya ya. Menjadi cerdas adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Mulia sekali. Terima kasih Ibu Hanifah Sangaji, Ibu Heti SE sudah bersama-sama dengan kami di sini di Pengaruh Utama Gender. Next datang lagi, hadir lagi, ada hal-hal yang bisa di-share menjadi inspirasi untuk masyarakat banyak, khususnya kaum perempuan di luar sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah mendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfiat menutup kebersamaan kita di Pengaruh Utama Gender hari ini Jumat 16 September 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Ku tahu engkau pasti tahu betapa hancurnya aku. Bunga yang dulu begitu indah perginya entah kemana. Aku sakit hati. Kau terbangkanku ke awan, lalu jatuhkan ke dasar